Aku starter motorku dan mulai kutarik gas untuk pulang. Aku pacu motor tidak terlalu kencang. Lagian mau ngapain cepat-cepat pulang? Orang ini aja sudah pagi. Suara tarhim subuh yang menandakan sebentar lagi akan memasuki waktu sholat subuh. Dalam perjalanan pulang, aku juga menemui salah satu tetanggaku yang hendak berangkat ke musola di dekat rumahku. "Nuwun sewu pak, lajeng tindak musola?" ucapku bertanya sambil mendahului tetanggaku itu. Awalnya tetanggaku itu tidak menyadari kalau akulah yang mengucapkan permisi. Dia hanya terdiam sambil mengamatiku. Dan beberapa saat kemudian, baru dia tersadar kalau akulah yang baru saja lewat. "Oh alah, Mas Rian. Nggih, monggo-monggo. Nggih niki ajeng siap-siap adzan," ucapnya sedikit keras karena aku sudah sedikit jauh darinya. Aku hanya membalas dengan lambaian tanganku saja. Tak lama aku pun sampai di depan rumahku. Lampu dalam rumahku ternyata masih padam, menandakan Via belum bangun dari tidurnya. Aku segera memarkirkan motorku di depan teras. Tidak perlu aku masukkan, karena beberapa jam lagi aku akan menggunakannya untuk berangkat bekerja. Seusai aku memarkirkan motorku dan hendak masuk ke dalam rumah, terlihat dari tirai jendela kalau lampu dalam rumah mulai dinyalakan. Via mungkin terbangun karena mendengar suara motorku. Dia sangat peka sekali dengan kehadiran motorku walaupun sedang tertidur. Dan benar saja, saat aku akan membuka kunci pintu, ternyata Via sudah melakukan itu terlebih dahulu. Dia bukakan kunci pintu dan membuka kunci untukku masuk ke rumah. Wajah yang masih terlihat lemas karena bangun tidur masih sangat terlihat dari raut mukanya. Rambut acak-acakan juga memperkuat kalau dia baru saja bangun. Melihatnya masih lemas, aku pun bergegas untuk masuk dan meminta Via untuk segera siap-siap sholat saja. Sedangkan aku akan langsung bersih-bersih badan dan beristirahat sejenak. Tidak berani untuk langsung mandi, takutnya nanti masuk angin, karena belum istirahat sama sekali malam ini. Via langsung menuju ke wastafel untuk mencuci mukanya. Sedangkan aku ke kamar mandi untuk mencuci muka, tangan, dan kaki. Untuk setelah itu aku berganti pakaian dan menuju ke ruang tengah. Aku meminta pada Via untuk membangunkanku nanti setelah dia selesai sholat subuh, supaya aku bisa mandi dan segera sholat juga. Via pun menyetujuinya. Aku mulai berjalan menuju ke ruang tengah sambil menyalakan TV untuk membuatku cepat memejamkan mata. Biasalah, acara TV jam segini biasanya membosankan. Aku duduk di kursi sofa yang menghadap ke arah TV. Dengan suara TV yang terdengar kecil, aku mulai memejamkan mataku untuk mencoba istirahat, walau hanya sebentar. Suara Via terdengar di sebelah TV. Dia meminta izin padaku untuk berangkat sholat berjamaah di musola, dan aku memberi isyarat anggukan, tanda memperbolehkan. Suara langkah kakinya mulai terdengar menjauh. Suara pintu yang terbuka dan tertutup kembali tanda dia sudah keluar dari rumah. Dalam posisi terpejam, aku mencoba mengistirahatkan tubuhku ini. Memang sangat terasa lelah, hingga akhirnya suara TV yang tadinya terdengar kecil perlahan mulai menghilang. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba leherku dicengkeram oleh seseorang dengan sangat kuat. Hal itu membuatku seketika membuka mataku. Wajah penuh bulu dengan sinar mata yang mencolok terlihat tepat di depan wajahku. Aku mencoba memberontak untuk melepaskan tangannya yang mencengkeram dari leherku ini. Sosok sama seperti di mimpi saat aku berada di rumah mertuaku kini datang lagi dan berhasil menyerangku. "Kowe wani-wani karo aku," ucapnya lirih tapi tegas diucapkan tepat di depan wajahku. Bau tidak sedap seketika tercium saat dia berbicara. "Opo salahku? Aku ora kenal karo kowe." Aku menjawab sambil terus meronta lepas darinya. Jane aku bingung. Kudu suwun karo kowe opo ngajar awakmu? Dasar bocah goblok. Dia meludah ke arah kiri lalu memakiku. "Opo maksudmu? Aku ora ngerti apa-apa,"
Ucapku terus memberontak. Akhirnya aku iso ucul saka segel sing ana ning omah iki. Tapi aku ora lilo karo sing diperlakoke marang aku saka buyut-buyutmu ning bapakmu. Terus terakhirnya ning kowe. Sak lebare apa sing wis dilakono mbah-mbahmu biyen, saiki kowe iso buang nang sak nggon-nggone, Ucap dia kegirangan sambil terus mencengkram leherku. Aku ora ngerti apa-apa. Ngopo kowe nyerang aku? Tanyaku sambil memegangi tangannya yang terus mencengkram leherku. Alah, wis. Kowe ora perlu ngerti. Apa sing wis dilakoni simbah-simbahmu biyen marang aku. Sing jelas, aku ora trimo bakal tak gawe rekoso keluarga iki. Tapi aku matur nuwun karo kowe. Sebab panggonanku metu saka kene, aku iso bebas. Terangnya sambil tertawa. Saat dalam obrolan seperti itu, tiba-tiba meluncurlah serangan dari arah kananku, tepat mengarah ke kepala jin ini yang aku perkirakan dia dulunya adalah jin dari leluhurku yang terpaksa dilumpuhkan. Adi Wilaga menyerang tepat mengarah ke kepala jin ini dengan tendangan kakinya. Namun dengan sangat mudah, jin ini menangkisnya dengan satu tangan. Tak berhenti di situ, Adi Wilaga mencoba melancarkan serangan dengan cakarnya untuk membebaskan aku dan diarahkan ke arah leher jin itu, dan berhasil karena sudah tidak bisa menangkis. Akhirnya dia mau tidak mau mengelak mundur ke belakang. Maaf Denrian, sampean tidak apa-apa? Tanya Adi Wilaga, memastikan keadaanku. Tidak, aku baik-baik saja. Jawabku lega terlepas dari cengkeraman jin itu. Sudah aku duga, kau pasti akan menyerang lagi. Dengan lantang Adi Wilaga berkata pada jin itu, aku ora ono urusan karo kowe. Minggat to, ora usah melu-melu. Ucap jin itu tak kalah lantang. Aku baru menyadari di mana kita berdiri sekarang bukanlah berada di dalam rumah, melainkan kita berada di tengah-tengah tanah lapang dan rerumputan yang terbentang. Ini bukan di dunia nyata. Aku sudah dibawa menuju ke dunia mereka. Tak berselang lama setelah aku menyadari keberadaanku, Nenek Lasmi datang untuk menjemputku kembali ke dunia nyata. Namun kondisinya terlihat babak belur seperti baru saja dihajar sesuatu. Kowe urung marem wis tak ajar mau, ha? Ucap jin itu pada Nenek Lasmi. Loh mbah, kengan opo kok bisa kados niki? Tanyaku khawatir pada kondisinya. Pun boten nopo-nopo, nggo awake dhewe boten usah kesuwen teng mriki. Ucapnya mengulurkan tangannya. Awas kowe, ojo minggat. Kowe ra bisa mlayu saka aku. Ucap jin itu melesat ke arah kami. Namun saat itu juga aku meraih tangan dari Nenek Lasmi dan dia berhasil membawaku kembali ke dunia nyata, di mana di sana aku sedang dibangunkan oleh Via dengan ekspresi cemas. Dan akhirnya aku pun kembali dan mulai membuka mataku lagi, walau dengan nafas yang ngos-ngosan tidak beraturan. Dan Via pun merasa lega karena aku tersadar. Dia sempat ngomel padaku karena aku sangat susah untuk dibangunkan. Dia mencoba menanyaiku apa yang sebenarnya terjadi, dan tentu saja aku tidak menjawab terus terang. Aku tidak mau membuatnya khawatir karena kita sedang menjalani promil. Aku sama sekali tidak mau membuatnya mengalami stres karena masalahku. Biarkan dia fokus dengan program hamil kita. Saat aku dibangunkan oleh Via, ternyata sekarang sudah jam 5:30 pagi. Ternyata cukup lama aku berada di sana. Padahal kalau menurut perasaanku palingan hanya beberapa menit saja. Karena saat aku membuka mata dan berhadapan dengan dia jaraknya tak begitu lama, sampai Adi Wilaga dan Nenek Lasmi datang menolongku. Melihat jam yang sudah mulai siang, aku bergegas ke kamar mandi untuk mandi, dan setelah itu berwudu untuk menjalankan sholat subuh.
Bagiku tidak masalah apabila kita kesiangan dan tetap menjalankan sholat subuh, walau jamnya sudah melonjak jauh sekali. Yang penting kita hanya perlu mengerjakan dan memohon ampun pada Allah atas kelalaian kita. Masalah sholat kita diterima atau tidak itu hak dari Allah. Kita hanya berusaha saja. Setelah selesai dengan aktivitas pagi hari dan jam mulai menunjukkan pukul 7:30 pagi, aku bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Aku starter motor yang sudah siap dari pagi-pagi tadi. Via memasukkan bekal makan siang dan minumanku untuk dimasukkan ke dalam tas. Sebenarnya mataku masihlah sangat berat untuk aku buka. Namun bagaimana lagi karena sudah waktunya berangkat. Apa boleh buat? Aku tetap paksakan untuk berangkat ke tempat kerjaku. Dalam perjalanan mataku ini rasanya ingin sekali terpejam. Beberapa kali aku sempat tidak fokus dalam mengendarai motor ini. Klakson dan omelan dari pengendara lain terus terdengar di telingaku, hingga memaksa mataku ini untuk fokus supaya tidak membahayakan orang lain. Namun, apa mau dikata? Saat di perempatan yang memiliki lampu rambu-rambu, dan saat itu kebetulan sedang berwarna kuning, aku sama sekali tidak memperhatikan warna kuning ini akan berubah menjadi hijau dengan secepat itu, atau berubah menjadi merah. Karena kebetulan juga aku terburu-buru ingin cepat-cepat sampai di tempat kerja. Aku mencoba memacu motorku lebih kencang lagi dengan anggapan warna lampu akan berubah menjadi hijau. Namun tepat saat aku akan melewati lampu rambu-rambu itu, lampu di sana berubah menjadi merah. Tanda kita harus berhenti karena akan ada yang jalan dari arah simpangan yang lain. Namun karena sudah tanggung, aku tancap gas dan tidak mungkin untuk rem mendadak, karena nanti yang ada aku akan terjatuh. Aku putuskan untuk menerobos lampu lalu lintas itu. Aku paham dengan resiko yang akan aku tanggung, antara berhasil melewati simpangan itu dan akan ditilang, atau aku akan tertabrak di tengah simpangan itu, karena pengguna lain tidak mengetahui aku menerobos lampu ini. Ding ding! Suara klakson yang keras terdengar bergantian. Goblok ya mas, matanya dinggo asu. Nek mati rasa ngajak-ngajak. Suara makian terdengar dari pengendara lain. Sungguh aku sangat malu dengan apa yang terjadi di pagi ini, karena aku adalah tipe orang yang benar-benar taat dengan aturan. Dan kali ini aku harus melanggar karena kepalang tanggung kalau aku rem mendadak. Sebenarnya tolol juga sih. Lebih baik rem mendadak dan terpleset, tapi tidak membahayakan orang lain, daripada menerobos lalu lintas tapi juga membahayakan orang lain di jalan. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Pikiran sedang tidak bisa dikondisikan. Setelah sampai seberang, aku mulai berjalan sedikit pelan. Dan beberapa saat kemudian, ada polisi yang sudah berjalan di samping motorku untuk memintaku menepi. Selamat pagi mas, mohon maaf mengganggu perjalanannya. Bisa tunjukkan SIM dan STNK-nya? Dengan sopan polisi itu memintaku menunjukkan SIM dan STNK. Iya pak, selamat pagi. Bisa pak, ini maaf pak, barusan tanggung dan saya kurang fokus, jawabku sambil menyodorkan surat yang diminta sekaligus meminta maaf. Walah, iya mas, tidak apa-apa. Jadi masnya tahu ya kesalahannya di mana. Namun kami juga memohon maaf atas kesalahannya mas langgar. Kami tetap berikan surat tilang, dan ini STNK kami tahan. Nanti bisa diambil di kejaksaannya ya mas, ucap sopan polisi itu. Iya pak, tidak apa-apa, memang karena kesalahan saya. Aku pun menyadari kesalahanku dan menerima surat tilang yang diberikan oleh pak polisi itu. Setelah mendapat surat cinta dari pak polisi, aku kembali melanjutkan perjalananku menuju tempat kerja. Dan saat berada di jalan, tiba-tiba dari arah kiri telingaku, aku mendengar, masih saja tidak ada perubahan ya ternyata kamu ini. Suara seorang wanita terdengar di telingaku. Mendengar suara wanita itu, aku kemudian menoleh ke kanan dan kiri, mengamati sesiapapun yang berada di sekitar sana. Memang cukup ramai orang di sana. Namun aku tidak mengetahui siapa yang berbicara tadi. Semua sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Ada yang terburu-buru, ada yang mau nyebrang jalan, ada juga yang sedang menyiapkan dagangan. Tapi tidak ada satu orang pun terlihat memperhatikanku atau berbicara denganku.
Karena tidak mengetahui suara siapa tadi dan sedang terburu-buru, aku tidak begitu mempersalahkan atau mencari tahu lebih jauh suara siapa tadi. Aku langsung menancap gas motorku untuk menuju ke kantorku. Sudah jelas telat aku sekarang ini. Sesampainya aku di kantor, ternyata aku sudah ditunggu orang-orang karena hari ini kebetulan aku harus menyampaikan tentang evaluasi untuk perkembangan kantor yang selama ini masih tidak begitu signifikan. Dan diharapkan dengan apa yang aku sampaikan ini akan menambah semangat dalam bekerja dan meningkatkan kinerja yang dirasa masih kurang. Singkat cerita, evaluasi sudah aku sampaikan. Semua terlihat begitu tegang dengan apa yang aku sampaikan. Padahal aku sama sekali tidak mengkritik kinerja dari rekan kerjaku dengan keras. Hanya saja memang karena omset yang kita capai tidak selalu memuaskan dan tidak stabil. Aku hanya menekankan untuk benar-benar fokus dalam bekerja. Wah, Pak Aryan ini loh, harusnya jangan terlalu keras, Pak. Lihat teman-teman jadi kelihatan lesu. Mas Anwar berkata sedikit cemas. Lah, mau gimana lagi, Mas? Kalau tidak diperketat seperti tadi, omset kita tidak akan pernah naik dan akan tetap seperti ini. Masa kita kalah sama pesaing pendatang baru itu? Jawabku pada Mas Anwar. Ya memang sih. Ya semoga tidak pada mental teman-teman yang gak siap dengan gebrakan tadi itu, imbuh Mas Anwar. Loh, malah bagus Mas. Itu namanya seleksi alam. Justru kita jadi tahu mana karyawan yang benar-benar niat bekerja dan mana yang tidak. Kalau yang gak niat ya udah biarin aja keluar. Aku siap kok Mas cari karyawan yang lebih bagus, jawabku sedikit sombong. Iya betul juga sih. Ya sudahlah Pak Aryan, kalau gitu baiknya ya monggo. Kalau begitu saya lanjut kerja. Mas Anwar menjawab lalu pergi. Nggih Mas, monggo. Aku pun menjawab sambil masuk ke dalam ruanganku. Setelah masuk, aku langsung duduk di kursi kerjaku. Rencananya sih mau melanjutkan kerjaku. Tapi karena hari ini aku hanya tidur sebentar dan mata terasa sangat berat, ada rasa ingin sebentar memejamkan mataku. Tapi karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, makanya aku tetap memaksakan untuk melanjutkan menyelesaikan pekerjaanku dan segera tidur sebentar setelah selesai. Setelah beberapa saat aku mencoba untuk mempertahankan mataku supaya tidak lengket, tapi ternyata tetap saja tidak bisa. Perlahan mataku mulai tertutup dan akhirnya tertidur di atas meja kerjaku dengan beralaskan lembar kerjaku. Suara getaran handphone membuatku terbangun dari tidurku. Kurai handphone yang berada di samping kepalaku. Ternyata ada panggilan dari Mas Anwar. Dia menelpon karena mau bertanya padaku, apakah aku mau langsung pulang atau tidak. Rencananya dia ingin numpang motorku sampai di simpangan supaya cepat dapat angkutan umum. Batinku, kenapa udah nanyain pulang aja? Emang jam berapa sekarang ini? Karena merasa bingung aku melihat jam yang berada di layar handphoneku. Dan ternyata dalam layar handphoneku sudah menunjukkan pukul 16.25, di mana 5 menit lagi sudah saatnya kita pulang. Tidak aku sangka ternyata selama seharian ini aku tertidur. Namun sama sekali tidak bermimpi. Bahkan yang aku rasakan hanya memejamkan mata sebentar saja. Mengetahui jam pulang sudah tiba, aku segera cuci muka dan merapikan tempat kerjaku. Besok aku harus segera menyelesaikan pekerjaan yang saat ini belum selesai. Pak Aryan, aku ikut pulang ya sampai ke simpangan seperti biasa. Mas Anwar datang ke ruanganku. Iya Mas, tenang. Tunggu aja di bawah ya. Aku siap-siap dulu. Jawabku mengeringkan wajah dengan tisu. Loh, baru bangun toh Pak? Pantas saja WhatsAppku gak dibales. Tadi siang juga tak lihat masih tidur. Mau aku bangunin gak tega. Soalnya sepertinya capek banget, ucap Mas Anwar mendekat. Iya Mas, ini semalam sama sekali gak tidur. Cuma tidur bentar aja. Ya udah Mas Anwar, siap-siap dulu saja. Nanti ketemu di bawah. Ini aku rapiin dulu, jawabku sambil merapikan meja kerjaku. Singkat cerita, kita pun akhirnya pulang dan Mas Anwar menumpang hingga persimpangan. Dan setelah Mas Anwar turun, aku lanjut ingin membeli nasi goreng langgananku.
Aku menuju ke arah di mana penjual itu berada, tepatnya warung nasi goreng itu di depan penjara kota ini, dan di bawah pohon beringin. Aku sudah berlangganan membeli di sini sejak diberitahu oleh bapak. Di lain karena porsi di sini cukup banyak. Pak, pesen seperti biasa ya, 2. Yang satu pedes banget, yang satu sedang saja, dibungkus. Aku memesan pada penjual di sana. Walah, siap mas. Tapi ini nunggu agak lama, ndak apa-apa ya. Lumayan ini, ada sekitar 5 gorengan. Jawab penjual nasgor itu sambil mengaduk nasi goreng di wajahnya. Siap pak, tenang aja. Aku santai kok, nggak keburu-buru. Aku nunggu di sana ya pak, bawah pohon beringin. Iya oke siap pokoknya, jawabnya sambil terus asik mengaduk. Setelah memesan apa yang aku butuhkan, sambil menunggu, aku menuju ke pohon beringin yang berada di sebelah tempat nasi goreng itu berjualan. Aku duduk di sana sambil melihat suasana sore hari, di mana pada hari ini cuaca cerah, ditambah dengan matahari yang bersinar terang di sebelah barat, menambah cantik suasana di sore hari ini. Aku membuka handphoneku untuk mengabadikan suasana sore hari ini yang mungkin tidak bisa dilihat sewaktu-waktu. Riang anak bermain di sekitar sini. Anak-anak muda yang juga sedang bercanda gurau dengan teman-temannya membuat tempat ini terlihat sangat menyenangkan dan damai. Di bawah pohon beringin yang cukup besar ini, angin sejuk terasa berhembus cukup sering. Ya maklum saja namanya juga pohon pasti akan menyejukkan. Aku iseng melihat ke atas di mana terlihat dedaunan yang bergerak melambai mengikuti alur angin yang berhembus. Adem sekali rasanya. Merasakan angin yang berhembus syahdu seperti ini mengingatkanku akan sosok jin centil yang biasanya menemaniku kemanapun aku pergi. Dan sifat protektifnya sangat membuatku kangen. Nyatanya sudah beberapa bulan, bahkan mungkin hampir 1 tahun, sosok itu tidak pernah muncul dalam hidupku. Mungkin urusannya belum selesai. Andaikan saja saat itu Aruna selamat, mungkin sampai sekarang mereka masih ada di sini. Aku berharap dia segera datang kembali di dalam kehidupanku. Aku kangen dengan tingkahnya. Beberapa kali memori tentang kekonyolannya muncul dalam pikiranku, membuatku menjadi tersenyum dan bahkan sesekali tertawa sendiri. Dan saat aku sedang bernostalgia dengan pikiran, tiba-tiba tercium bau harum yang cukup menyegarkan. Seketika aku fokuskan dengan aroma yang aku cium ini. Sepertinya aku mengenal aroma ini. Aku bangkit dari posisi dudukku dan melihat ke sekitar. Dan saat itu juga aku teringat akan suara wanita saat aku ditilang tadi. Apakah itu dia? Apakah benar dia sudah kembali? Jika iya, kenapa tidak langsung menemuiku? Apakah seperti biasa dia selalu menggodaku terlebih dahulu, baru saja dia akan menunjukkan dirinya? Semakin kurasakan, aku semakin yakin. Aura yang muncul ini hanya dimiliki oleh jin centil itu. Aku mencoba memanggilnya dalam hati, namun dia sama sekali tidak menunjukkan wujudnya. Yang ada aura yang kurasakan malah semakin memudar. Sepertinya dia pergi dan belum mau menemuiku. Kembali aku duduk di bawah pohon beringin itu dengan menghela nafas karena kecewa Sinta belum mewujudkan diri padaku dan malah pergi. Angin berhembus cukup kencang menerpa wajah dan menggerakkan dedaunan di atas kepalaku. Memang rasanya nyaman, sehingga aku melihat ke arah atas di mana ada cabang-cabang ranting berdaun saling bergesekan. Udara terasa menjadi lebih dingin dan sinar matahari sudah mulai menghilang. Saat aku menatap ranting dan dahan di atas sana, aku tertuju pada salah satu dahan yang menarik perhatianku. Ada sebuah benda tersangkut di sela-sela dahan yang beradu. Benda berwarna putih lusuh menjuntai ke bawah. Aku yakin tadi saat pertama kali aku melihat ke arah atas, padahal belum ada. Tapi kenapa tiba-tiba di sana ada benda itu? Dalam pikiranku sempat merasa kebingungan karena kepanasan. Aku tajamkan penglihatanku ke arah benda itu. Dan karena angin yang terus menerpa membuat benda itu ikut bergoyang, benda itu terlihat seperti akan melorot ke bawah. Angin pun berembus sedikit lebih kencang dari yang tadi, hingga menerpa benda putih lusuh itu dan membuatnya merosot jatuh ke bawah.
Ada yang sedikit aneh dengan proses benda jatuh itu. Aku pikir benda itu hanyalah sebuah kain. Namun saat dilihat lebih detail, ternyata seperti ada sesuatu yang ikut jauh dengannya. Sebuah benda bulat terlihat tertutup di dalam kain lusuh itu. Aku masih memperhatikan benda yang merosot jatuh itu. Aneh bagiku, bagaimana bisa jatuhnya benda itu bisa berkelok ke sana kemari, seolah dia memiliki pikiran untuk berbelok. Semakin ke bawah, bulatan itu semakin terlihat. Dan betapa terkejutnya aku. Benda bulat yang tadinya tidak terlihat karena tertutup kain lusuh itu tiba-tiba terbuka dan menampakkan wajah wanita menyeringai, mengerikan, dan dengan warna kulit yang pucat pasti bergerak menuju ke arahku. Dan karena jaraknya begitu dekat, aku sama sekali tidak sempat untuk menghindar. Sosok kepala itu pas sekali menerjang ke bagian wajahku, hingga kurasakan bibirku dan bibirnya saling bersentuhan, terkesan seperti orang berciuman. Wasem, opo iki? Aku terperanjat pergi dari posisi dudukku hingga aku terjatuh ke belakang dan langsung hendak lari. Orang-orang yang berada di sana secara serentak melihatku. Bahkan penjual nasgor yang aku pesan langsung keluar dari tempat jualannya. Mereka semua melihatku dengan ekspresi heran. Karena setelah kejadian itu, sosok tadi yang melesat ke arahku sudah tidak terlihat sama sekali. Dan entah kemana. Terdengar suara cewek yang samar-samar aku kenal. Hihihihi. Mas, kenapa? Lah kok tiba-tiba teriak seperti itu? Mas lihat apa? Tanya penjual nasgor mendekat padaku. Oh enggak mas, enggak apa-apa. Kayaknya saya barusan ngelamun terus kaget. Jawabku spontan dengan ekspresi bingung. Hati-hati loh mas, jangan sering ngelamun di tempat seperti ini. Apalagi ada pohon beringin yang udah tua seperti ini. Bisa kesambet nanti, ucap penjual nasgor itu. Iya mas, maaf. Habisnya suasananya enak banget buat ngelamun. Jawabku seadanya sambil merapikan tubuhku. Ya udah mas, ini pesenannya tadi udah selesai. Semuanya 28.000. Penjual nasgor itu menyodorkan nasi goreng yang sudah siap aku bawa. Setelah selesai aku membayar, aku langsung pergi menuju ke parkiran motor untuk mengambil motor dan bergegas pulang. Aku raih helm yang aku taruh di atas spion. Sambil mengenakan helm, aku melihat ke arah depan, melihat matahari yang semakin tenggelam dan langit mulai menghitam. Selesai aku memakai helm, kuraih kunci motor yang berada dalam saku. Setelah dapat dan akan aku masukkan ke dalam lubang kunci motor, mataku terpaku karena melihat seseorang tiba-tiba sudah duduk di atas motorku, mengenakan bawahan kain jarit berwarna coklat kombinasi hitam dengan corak bertabur warna emas. Dan dengan atasan berwarna putih ditambah beberapa pernak-pernik dari emas menempel padanya. Dalam hati aku mengharapkan akan melihat sosok Sinta kembali. Apalagi ciri-ciri dari apa yang aku lihat sangat mirip dengan Sinta. Tapi saat aku melihat kepala atau wajahnya, aku kembali dikagetkan karena yang aku lihat adalah sosok kepala dari wanita yang tadi melesat ke arahku dan menabrakku. Refleks, aku berteriak dan melancarkan pukulan gaib pada sosok yang tiba-tiba muncul dan naik di motorku itu. Namun dengan sigap tangan dari sosok itu menahan pukulanku, sembari tertunduk dan tertawa. Rian, masih saja penakut, tapi lumayan sih udah berani nyerang, ucap sosok itu sambil menundukkan kepalanya. Aku menarik tanganku dari tangannya yang berhasil menahan pukulanku. Beberapa orang mulai menatapku sinis, seolah bertanya dalam hati mereka, orang itu sedang apa sih? Dari tadi teriak tidak jelas, malah sekarang pakai mukul tapi nggak tahu mukul apa. Aku menarik tanganku dengan ekspresi kikuk dan seolah salah tingkah dengan apa yang harus aku lakukan karena pandangan dari orang yang melihatku. Apa kabar kamu Yan? Lama tidak ketemu, sekali ketemu kena cium ya. Ucap sosok itu yang duduk di atas motorku. Aku mulai mengenal suara itu adalah suara bersambung. Segini dulu ya, nanti saya sambung. Mohon maaf kalau ada salah kata. Oh ya, soal bahasa Indonesianya atau translate-nya nanti saya usahakan ya. Ini seadanya dulu seperti ini, belum ada translate-nya ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih untuk penulisnya, Mas Rian @afriano15. Dan tentunya teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sejauh ini.
di Fakta Sejarah. Saya sangat senang sekali. Terima kasih teman-teman sudah mendukung sejauh ini di Fakta Sejarah. Sampai jumpa ya di bagian berikutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillahirabbil alamin.